Sore Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bacakan hasil review buku kelima Sosiologi Komunikasi. Nama Maria Rosliana Anesti, kelas 2C, NIM 230-396, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021. Bagian pertama, landasan untuk menciptakan pola pikir strategis. Bab 1, pengantar media sosial, sebuah seni dan sains. Media sosial adalah area aktivitas profesional dalam hubungan pribadi yang berkembang. Platform ini akan terus berkembang atau dalam beberapa kasus hilang sama sekali. Ini adalah industri di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat, terkadang berpacu dengan kecepatan cahaya dan selalu bergerak. Para profesional media sosial tergantung merasa bahwa mereka ketinggalan zaman dengan teknologi tersebut, hanya mengikuti berita minggu lalu. Ada beberapa area di mana media sosial dapat dipandang sebagai seni dan sains, tetapi beberapa aspek fundamental menjadi jembatan antara dua area ini. Hubungan strategi dan orang-orang, itulah yang membuat media sosial itu platform, komunitas, dan industri seperti sekarang ini. Faktor lainnya itu adalah hubungan, kepribadian, kandungan, inovasi, analitis, dan tindakan. Bab kedua, dasar-dasar etika dan hukum di media sosial. Lanskap hukum dan etika akan terus berubah dan berkembang untuk media sosial. Kami akan dihadapkan pada kasus baru, gugatan hukum, tantangan etika, dan situasi. Memiliki dasar dalam perilaku etis profesional sambil juga menyadari apa yang dikatakan undang-undang lebih dari sebelumnya untuk diperhatikan oleh profesional media sosial. Anda tidak akan menunggu dan meminta izin untuk tugas tertentu. Itu terlalu berisiko untuk lanskap media sosial saat ini. Mendidik tidak hanya diri Anda sendiri, tetapi tim Anda tentang beberapa masalah yang mengingat ini dan situasi di tingkat profesional dan pribadi adalah kunci sukses di industri ini. Selain itu, kita harus memahami etika itu dan perilaku hukum, tidak hanya datang dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Praktik etika dan hukum dari perusahaan kepemimpinan harus diharapkan karena mereka berkontribusi pada lingkungan perusahaan secara keseluruhan dan penempatannya di masa depan dalam industri. Jika tidak ada standar yang ditetapkan atau nilai tidak dikaitkan dengan praktik etika atau hukum untuk media sosial di organisasi, atlet media, atau agensi milik Anda, pindahkan ke tempat yang memang memiliki nilai-nilai ini. Satu langkah yang salah seperti yang telah kita lihat di bab ini dapat mendatangkan malapetaka merek pribadi Anda selama bertahun-tahun yang akan datang. Bab 3, branding pribadi dan profesional. Membangun merek pribadi di media sosial adalah salah satu tugas tersulit, namun terpenting bagi seorang profesional di media sosial. Merek pribadi adalah aset Anda yang paling berharga untuk dilindungi, diinvestasikan, dan dipertahankan untuk komunitas dan karir profesional Anda. Seorang pribadi merek tidak berarti Anda harus profesional 24 per minggu atau aktif sepanjang waktu. Itu tergantung pada cakup keseluruhan komitmen dan tujuan untuk komunitas media sosial Anda. Dengan mereka di Twitter, keputusan ada di tangan Anda, yang merupakan salah satu dari banyak hal hebat yang ditawarkan media sosial lain. Anda harus menjadi yang terbaik juru bicara. Tidak ada yang mengenal Anda lebih baik daripada Anda. Bab 4, kualifikasi dan peran industri. Seperti yang Anda lihat, ada banyak peluang bagus untuk bekerja di media sosial. Industri ini masih relatif baru, tetapi sudah menjadi lebih utama dan mapan. Peran media sosial akan terus berubah, beberapa mungkin hilang dan yang baru mungkin dibuat. Media sosial adalah ekosistem di dalam dirinya sendiri, tetapi semakin terkait dengan area komunikasi, pemasaran, dan publik lainnya, hubungan, dan media. Sementara pekerjaan di media sosial memiliki kualifikasi dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan.
beberapa akan terus menjadi penting atau keterampilan komunikasi, menulis, penelitian, kreativitas, dan lain-lain. Tetapi yang lainnya akan menjadi hal baru. Mendapatkan pekerjaan media sosial hanyalah sebuah langkah awal karir Anda. Fokus Anda perkembangan lebih lanjut keterampilan dan wawasan informasi yang dapat Anda berikan. Jadilah lebih profesional pengalaman mungkin di media sosial untuk menunjukkan apa yang dapat Anda lakukan. Bab 5. Penelitian di media sosial, pemantauan, mendengarkan, dan analisis. Praktik pemantauan dan pendengaran di media sosial harus didekati dari sudut strategis, namun kreatif untuk menyeimbangkan keduanya. Proses ilmiah dan seni mengambil data serta menciptakan ide dan pesan inovatif. Angka dan data tidak akan berjalan begitu saja dan mengintegrasikan diri mereka sendiri ke dalam laporan. Mereka harus dianalisis, didiskusikan, dan diformat dengan cara yang mengatakan sebuah komprehensif tentang di mana kita berada, kemana kita akan pergi, apa yang perlu kita perhatikan, dan apa yang perlu kita lakukan di media sosial. Seperti semua aspek media sosial, metrik dan cara kami mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan temuan penelitian dari media sosial terus berkembang dan berubah. Pengukuran dan analitik media sosial merupakan salah satu spesialisasi yang tumbuh paling cepat di dalamnya lapangan. Bagian kedua, memahami strategi media sosial, kreatif, dan pendekatan ilmiah. Bab 6. Perencanaan strategis untuk media sosial. Rencana strategis adalah salah satu dokumen utama yang harus dibuat oleh seorang profesional media sosial. Rencana strategis berfungsi sebagai panduan sistematis untuk menentukan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang perlu dilaksanakan sekarang, dan apakah sebuah organisasi berhasil memenuhi tujuan. Rencana strategis dapat memicu gagasan lebih lanjut dan kemungkinan baru. Membangun rencana yang baik membutuhkan penelitian dan kreativitas, mengkaitkan ilmu dan seni media sosial sebagai bidang kajian dan sebagai unsur praktik. Beberapa langkah dan kategori universal ditemukan dalam rencana strategis media sosial dibagi dengan rencana di bidang lain. Rencana strategis sulit dibuat dan diterapkan, tetapi dengan latihan dan upaya tim kolaboratif, Anda dapat belajar menyusun rencana itu, mengarah pada keputusan yang tepat dan kampanye media sosial yang sukses. Bab ke-7. Penulisan strategis untuk media sosial. Menulis yang sangat baik untuk media sosial adalah tugas mendasar bagi para profesional media sosial. Menulis seperti kebanyakan aktivitas dan hobi membutuhkan waktu dan dedikasi. Memiliki alat dan sumber daya yang dapat untuk membuat konten terbaik sangat penting untuk media sosial manager. Namun untuk menjadi penulis yang efektif, Anda harus berlatih menulis. Memposting konten atas nama merek, agensi, atau orang memerlukan kerangka kerja strategis yang mengidentifikasi keseluruhan suara merek, nada, dan gaya penulisan untuk dipertahankan di semua platform. Seperti semua aspek media sosial, pedoman gaya penulisan dan harapan untuk konten apa yang harus dibuat setiap platform berubah, tetapi keterampilan dasar dan praktik terbaik tetap sama. Bab 8. Segmentasi dan analisis audiens. Seiring dengan perubahan yang terjadi di industri media sosial, profesional dan merek media sosial harus terus memperhatikan perubahan berkembang dalam audiens utama mereka. Saat setiap generasi dan kelompok bergerak bersama, anggota dari setiap kelompok akan memiliki sebuah persepsi yang berbeda tentang media sosial dan bagaimana hal itu diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kami tidak dapat berasumsi bahwa setiap audiens akan menggunakan atau bahkan melihat konten yang dibagikan di media sosial dengan cara yang sama, sehingga profesional media sosial harus rajin dan efektif dalam memahami faktor motivasi, minat, dan harapan anggota audiens yang berkaitan dengan media sosial merek kehadiran. Selain itu, audiens baru yang muncul mungkin ikut bermain sebagai cara untuk menyampaikan pesan ke audiens lain, tetapi sementara audiens ini mungkin masih beroperasi di lanskap seperti Wild West
beberapa tantangan, peluang, dan tren pasti dibutuhkan untuk diintegrasikan dalam rancangan strategi media sosial untuk merek dan profesional. Bab 9, membuat, mengelola, dan mengurasi konten. Bab ini mencakup salah satu bidang spesialisasi yang berkembang di industri media sosial, tapi juga bidang fokus penting banyak profesional muda memasuki tempat kerja, pemasaran konten, dan kemajuan untuk berbagai aset relevan yang membuat koneksi dengan audiens Anda. Gabungkan pendekatan ilmiah dan kreatif tanpa harus ilmiah dalam menganalisis informasi dikumpulkan melalui mekanisme pemantauan dan pendengaran di media sosial. Profesional media sosial tidak akan tahu postingan mana, pembaruan dan konten bentuk panjang tradisional telah berhasil untuk mereka dan membantu komunitas mereka. Di sisi lain, tanpa perbedaan kreativitas berpikir di luar kotak dan terbuka untuk mendekati konten dalam cara baru, aset dan konten lain yang diproduksi bisa luput dari perhatian dan diabaikan oleh komunitas untuk mendapatkan momentum dan membantu membangun kesadaran merek, kepercayaan, dan kredibilitas sebagai sebuah merek atau sebagai individu. Memiliki pendekatan yang seimbang untuk pemasaran konten membutuhkan waktu, tetapi dengan alat, pedoman, dan kerja tim, hasilnya akan menjadi win dalam komunitas dan untuk upaya media sosial di masa depan oleh merek atau